Di tahun sebelumnya, rapat umum pemegang saham tahunan kita. Sepertinya tidak seramai hari ini. Haha. Dulu banyak yang sering minta izin saat rapat. Dan banyak yang tidak hadir. Tak kusangka semua akhirnya hadir. Baiklah, kita tidak perlu banyak bicara. Pertama-tama, atas nama Dashan. Aku ingin menyambut hangat kedatangan kalian semua. Sekarang rapat resmi dimulai. Sesuai kebiasaan sebelumnya, masih aku, sebagai ketua dewan, yang pertama akan memaparkan kepada seluruh pemegang saham, selama setahun terakhir, kondisi keuntungan kita, Dan dividen yang akan kita bagikan. sementara itu, aku juga akan memaparkan Arah dan rencana pengembangan kita untuk tahun depan. Mari kita lihat ke layar besar. Tunggu sebentar. Sebelum rapat resmi dimulai, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Bos Ju, aku yang akan memimpin rapat hari ini. Kau memotong pembicaraanku seperti ini. Bukankah kau sedikit keterlaluan? Aku melanggar karena mereka duluan. Apa maksudmu? Hari ini tenggorokanku sedang sakit. Sekarang, perwakilanku, Nona Sasha, akan berbicara mewakiliku. Semuanya, aku punya sebuah dokumen di sini, yang berisi serangkaian kebijakan perencanaan Dashan Group, dan sebagian kebijakan perencanaan itu tidak dibahas oleh Dewan Direksi, melainkan dilakukan secara diam-diam. Hal ini menyebabkan seluruh Dashan Group terjerumus ke dalam beberapa krisis, dan itu juga merugikan kepentingan kalian. Silakan lihat. Hei, Hei, Pak Wang. Lihat, sepertinya ada yang salah di sini. ini agak keliru. Informasi yang ada di tangan semua orang sudah diverifikasi, dan tidak ada kesalahan. Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Anda tiba-tiba membagikan data seperti ini, lalu menyisihkan topik. Itu melanggar prosedur rapat. Menurut saya rapat harus dilanjutkan. Jangan buang waktu semua orang. Kalau kita rapat sekarang, itu malah membuang lebih banyak waktu Anda. Saya yakin setiap pemegang saham menerima laporan kinerja perusahaan, tapi laporan kinerja ini, datanya sangat samar. Dan operasional internal Dashan Group juga sangat tidak transparan. Jadi rapat hari ini diadakan, supaya Anda semua tahu dengan jelas situasi nyata operasional internal Dashan Group. Operasional perusahaan semua sesuai aturan. Relevansi yang berlebihan hanya akan membuat kompetitor kami di pasar memperhatikan kami. Itu tidak bagus untuk grup. Saya rasa pemegang saham tidak peduli soal itu. Tapi, yang hadir hari ini adalah investor paling penting. Apa Anda mau mereka berhenti berinvestasi pada Anda? Mina. Baik, Biar saya bicara sebagai ketua dewan. Saya pikir setiap pemegang saham di sini berhak tahu operasional Dashan Group. Jadi setelah rapat, saya akan minta karyawan menjelaskan dengan jelas kepada semua orang. Maaf, saya khawatir Anda tidak bisa menunggu. Apa maksudmu? Semuanya, tolong lihat materi yang ada di tangan kalian. Itu yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dashan Group sudah terpengaruh oleh beberapa alasan pribadi yang membuat operasional perusahaan jadi buruk dan juga menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Kalau Tang tidak bisa memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini, saya rasa rapat umum pemegang saham hari ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi perusahaan punya aturan. Kalau rapat umum dihentikan, saya yakin setiap pemegang saham bisa melakukan voting. Kalian tidak percaya pada hasil voting. Saya yakin kalian pasti bisa memilih tidak setuju. Keuntungan grup tidak bisa dikendalikan oleh individu. tapi tergantung pada keseluruhan pasar. Saya yakin semua yang hadir di sini sebagai pemegang saham, saat kalian menanam modal, Kalian sudah tahu risiko yang harus ditanggung. Saya ingin dengar. Apa bukti yang kalian punya? Saya hanya saksi. Semuanya, saya dulu bekerja di Dashan Group.
Jadi saya tahu banyak soal internal di sini. Filosofi bisnis Dashan Group sudah melenceng. Dan semua karyawan sudah tidak solid. Semua punya mentalitas makan dari panci yang sama. Pikiran mereka sudah tercerai-berai. Tidak fokus, dan masing-masing hanya memikirkan diri sendiri. Saya juga menemukan beberapa karyawan sangat egois. Sampai memakai cara-cara licik buat mencari keuntungan pribadi dari perusahaan. Kata-kata saja tidak cukup. Bisa beri contoh konkret? Saya menemukan ada yang menyalahgunakan fasilitas karyawan. Soal ini sudah saya laporkan ke Tang. Tapi waktu itu tidak ada yang menindaklanjuti. Bahkan malah didorong untuk terus dilakukan. Kok bisa begitu? Kalau ini terus berlanjut, kinerja kita akan makin hancur. Bagaimana kami bisa melindungi hak dan kepentingan kami? Ini semua gara-gara kepemimpinan Pak Tang yang buruk. Dan beberapa tahun lalu, Dashan Group tiba-tiba mendirikan perusahaan bahan bangunan. Perusahaan itu dibentuk untuk memasok pasar sendiri. Tiba-tiba merambah ke bidang lain. Ini bukan langkah yang bijak. Selain itu, saya sudah menyelidiki bahwa pemerintah mengontrol ketat pasokan kayu. Keuntungannya tidak bagus. Kalau kita impor dari luar negeri, biayanya terlalu tinggi. Dan riset pasar di tahap awal juga sangat asal-asalan. Jadi, itu menyebabkan pasar dan jalur distribusi tidak terbuka. Jadi itu menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan. Oh, kok bisa begini? Semuanya. Dengarkan saya, untuk Dashan. Ini bukan langkah-langkah penting. Soal merambah bidang baru lintas industri, itu juga upaya kami untuk memperbaiki aspek lain. Kalau ini terjadi di perusahaan swasta yang belum berpengalaman, itu juga hal yang biasa. Tapi kalau ini terjadi di Dashan Group, itu sebuah penghinaan. Oke, kalau kalian anggap ini tidak serius, mari kita bahas sesuatu yang serius. Rencana renovasi kota tua Dashan Group. Saya yakin ini juga proyek terpenting Dashan Group. Dan kepentingan perusahaan kita bergantung pada proyek ini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Proyek ini sudah tertunda dan terhenti berkali-kali. Dan menyebabkan kerugian besar. Sebenarnya, kami terus mengikuti renovasi kota tua. Tidak ada yang namanya penghentian. Dan apa kau punya bukti? Saya sudah bilang, saya ikut serta dalam pembaruan kota. Dulu saya bekerja di Dashan. Saya rasa semua orang sudah jelas. Saya juga ikut dalam rencana renovasi kota tua. Dan saya sudah lama menemukan bahwa rencana ini sama sekali tidak menguntungkan. Sudah ada kerugian uang. Terlebih lagi, Tang ternyata memberikan tugas penting kepada anggota keluarga yang tidak kompeten. Semua orang tahu, putra kedua Tuan Tang, Tang Ming, yang punya perusahaan sendiri. Kalau dia ngotot ikut proyek ini, tenaganya kurang, dan dia sama sekali tidak paham Dashan Group. Kalau dia yang memimpin, apa proyek ini bisa selesai dengan sukses? Masuk akal. Dia benar. Masuk akal. Anda benar. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Tuan Tang. Tapi saya diusir dari Dashan Group oleh Presiden Tang. Tuan Tang langsung memberi saya ganti rugi 2 juta yuan. Anda menjebak kami. Anda sadar tidak siapa posisi Anda? Biarkan dia lanjut. Lalu, pemegang saham terbesar di Dashan Group adalah Tuan Tang Minglang. Para pemegang saham selalu mempercayai Anda, dan Anda ditunjuk sebagai direktur dan presiden. Kalau Anda benar-benar lalai berat. Saya yakin semua yang hadir di sini, cukup 30% pemegang saham setuju. Kami berhak memungut suara untuk mosi tidak percaya. Kami bisa mengeluarkan Anda dari Dewan Direksi. Anda harus mengadakan pemungutan suara terbuka. Tidak, ini ada dokumen. 30% pemegang saham sudah tanda tangan. Apa yang dia katakan itu benar? Lihat, itu benar. Hadirin sekalian, masalah ini terjadi agak mendadak. Sebagai tuan rumah rapat hari ini, saya ingin memberitahukan bahwa kita akan istirahat setengah jam. Saya juga perlu berkomunikasi dengan pengacara saya.
Saya minta maaf, semuanya. Galak, selesai dulu. Baik, selesai untuk saat ini. Baik, saya pelajari dulu dan permisi dulu. Baik. Saya duluan. Saya setuju dengan Anda. Tentang, situasinya sedang tidak baik sekarang. Aku tahu, tidak perlu mengingatkanku. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau harus segera cari solusi. Kenapa Ming Er belum juga kembali? Paman Bao yang meneleponnya. Aku sudah menelponnya beberapa kali. Dia tidak jawab. Terus telepon, Paman Bao. Ya, itu bagus. Sudah kuduga kenapa hari ini banyak sekali yang datang. Mereka semua punya niat buruk. Aku tidak menyangka dia akan membalas dendam pada kita. Ayah, aku keluar sebentar. Tang, sini. Halo, Ming Lang. Ayah, aku sedang sibuk sekarang. Ada urusan, nanti aku telepon balik. Halo? Sinyalnya jelek ya? Coba kulihat. Kamu di mana? Cepat pulang. Sudah kubilang. Aku ada urusan penting. Oke, nanti aku telepon balik, ya? Ming Lang, Ming. Mina, ngapain kamu di sini? Aku kesini untuk balas dendam. Kamu malah bantu orang lain menyakiti ayah. Dia bukan ayahmu. Dia ayahku. Dia yang membesarkanku. Dia ayahku. Aku mohon padamu. Lagi. Oke, Mina. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Dengarkan aku. Kamu dan Tang Jing itu bukan orang yang sama. Dia itu orang yang tidak punya hati. Sekarang dia menahanmu di sisinya. Kalau terjadi apa-apa, dia akan menendangmu keluar. Lihat aku. Aku ini contoh nyatanya. Kamu ngerti? Biar ku beritahu kamu. Manusia itu saling timbal balik. Kalau niatmu jahat, dia juga akan memperlakukanmu seperti itu. Ayah memang melakukan kesalahan. Tapi yang kamu lakukan juga salah. Ini saling timbal balik. Tapi dulu aku sangat mencintainya. Lalu kenapa dia meninggalkanku? Mina, dengarkan aku. Aku sudah tidak punya apa-apa sekarang. Sekarang Bos Ju memintaku untuk membantunya. Dia sudah bilang, selama aku melaporkan Tang Jing, dia akan memberi kita sejumlah uang. Kalau kita dapat uang ini, hidup kita tidak akan jadi masalah. Kita bisa pergi ke kota lain dan memulai hidup baru di tempat yang asing. Aku berjanji akan menjagamu baik-baik dan menebus semua kesalahanku padamu. Aku tidak akan ikut denganmu. Ya? Tang Jing bukan ayah kandungku. Dan kamu? Apa kamu sudah menjalankan tanggung jawabmu sebagai seorang ibu? Semuanya hanya demi uang dan kepentingan. Kamu mau menghancurkan keluarga ayahku, lalu melahirkanku. Aku cuma alat balas dendammu. Berani-beraninya kamu bilang aku ini anakmu? Kamu buang aku ke keluarga Tang waktu umurku baru sebulan. Dengar ya. Tang Jing dan Chow Yufan yang membesarkanku. Dan Chow Yufan. Dan kamu cuma ibu palsu yang hanya peduli sama kepentinganmu sendiri. Apa yang kamu bicarakan, Tang Mina? Aku yang melahirkanmu. Aku ibu kandungmu. Mingna, kamu harus tahu. Aku tahu. Aku tahu aku bersalah padamu. Selama bertahun-tahun, kamu selalu diperlakukan tidak adil. Selama bertahun-tahun, aku selalu merindukanmu. Dan aku juga sangat bersalah. Tapi aku juga terpaksa melakukannya. Sebagai seorang perempuan, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Dan tidak punya pekerjaan. Tang Jing meninggalkanku. Tapi aku sedang mengandungmu. Ayah kandungmu menolak mengakui kita. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Aku terpaksa. Aku tidak ingin melakukan itu. Menyerahkanmu kepada orang lain. Kamu tahu?
Coba pikirkan. Ibu mana yang tega menyerahkan anak perempuannya sendiri kepada orang lain setelah dia lahir? Kalau aku tidak menyerahkanmu ke Tang Jing, apakah aku harus menggugurkanmu? Ya, harusnya kamu gugurkan saja aku. Jadi aku tidak hidup dalam kebodohan seperti sekarang. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Hari ini kamu, lalu besok dan lusa? Aku tahu aku bersalah padamu soal ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak, jadi kamu mengirimku ke keluarga Tang. Lalu mengambil uang kompensasinya, dan pergi bersenang-senang, begitu kan? Hanya dengan menerima uang ini, kita bisa bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya? Jadi sampai sekarang, kamu tetap memilih uang. Aku memilih uang karena aku tahu betapa pentingnya uang dalam kehidupan nyata. Lihat, aku sudah berusaha sekuat tenaga menikahi Tang Jing. Apa yang akhirnya ku dapat? Tang Jing hanya mencintai dirinya sendiri. Aku tidak bisa mendapatkan cinta atau kebahagiaan. Hanya uang yang bisa menyatukan kita kembali untuk hidup bersama. Kamu mengerti tidak, Mina? Bahkan kalau kamu tidak mengerti, aku sudah memutuskan. Aku pasti akan membongkar kebusukan Tang Jing. Kalau aku bisa mendapatkan uang ini, aku benar-benar ingin memulai hidup baru bersamamu. Mina, kamu harus percaya padaku. Sebenarnya, bagus kalau kamu berpikir begitu. Keputusanku hari ini adalah menjatuhkan Tang Jie. Kamu mau mengakuiku sebagai ibumu? Atau tidak? Aku sudah terbiasa dengan semua ini selama bertahun-tahun. Lihat. Inilah wajah aslimu yang sebenarnya. Kamu itu kejam. Dan tidak pernah peduli dengan nyawa orang-orang di sekitarmu. Kamu terus bilang aku ini putrimu. Tapi pernahkah kamu benar-benar peduli padaku? Pernahkah kamu benar-benar peduli pada semua orang di sekitarmu? Kau takkan paham sakitnya jadi ibu. Kamu akan kesepian selamanya di sisa hidupmu. Selamanya. Selamanya. Hei, Minglang, Minglang. Dengarkan aku. Aku tidak peduli kamu di mana. Sebesar apapun masalahnya. Kamu harus pulang. Sekarang ada yang sedang menjebak untuk menyingkirkan ayahmu. Ini momen kritis. Jangan emosi. Ayah, Dengarkan kata ayahmu. cepat pulang. Ayah butuh kamu sekarang. Aku tahu. Aku akan pulang secepat mungkin. Sindu, maaf. Aku harus kembali ke perusahaan kita dulu. Sudah terlambat bagimu untuk kembali. Apa katamu? Sudah terlambat bagimu untuk kembali. Karena butuh 1 jam untuk kembali ke sini. Kurasa Mosi tidak percaya itu sudah disahkan. Dari mana kamu tahu? Karena semua ini akal-akalanku. Akal-akalan apa maksudmu? Aku yang mengatur agar Ju Yongnian datang dari tempat lain. Dan mengumpulkan para pemegang saham minoritas. Lalu, aku juga yang mengatur Xia untuk bicara di RUKS. Memberikan kesaksian yang merugikan Tang Jing. Apa maksudmu? Aku bilang ke para pemegang saham Dashan Group. Kalau ketua Dewan Tang Jin punya masalah kepemimpinan. Karena kesalahan dalam mengambil keputusan. Rencana renovasi kota tua gagal. Membuat perusahaan merugi. Daripada membiarkan dia terus memimpin. Lebih baik pilih orang lain. Makanya menurutku, para pemegang saham sebaiknya bertemu di ruang rapat. Untuk memilih ketua dewan yang baru. Jadi sekarang para pemegang saham sedang memakzulkan ayahku? Itulah kenapa ayahmu buru-buru meneleponmu pulang. Kamu akhirnya paham juga.
Kenapa kamu lakukan semua ini? Karena aku ingin menjatuhkan Tang Jing. Xinru, tega sekali kamu melakukan ini. Selama ini kamu membohongiku. Membohongimu? Justru kamu yang paling pintar membohongi, kan? Xinru, jangan sentuh aku. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak, hubungan kita bahkan tidak pernah dimulai. Kakakku itu gadis lugu. Demi membalas budi keluarga Tang yang sudah membantu keluarganya, dia rela jadi anak angkat keluarga Tang. Dia mengorbankan dirinya demi membalas budi. Tapi apa balasan keluarga Tang? Apa ada yang memperlakukannya seperti manusia? Tang Mingna memperbudaknya seperti pembantu. Dan Tang Jing bahkan tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan saat penyakit lamanya kambuh, dia menolak mengeluarkan uang sepeser pun untuk pengobatan kakakku. Tapi yang paling menjijikkan itu kamu. Sampaikan semua dengan dunia hanya untuk bisa bersamamu. Tapi kamu, saat kakakku meninggal di sini, kamu di mana? Xinru, kamu benar-benar salah paham. Salah paham. Kalian tidak pernah mau mengakui kesalahan dan tidak tahu cara bertobat. Tapi tidak masalah. Aku sudah membalaskan dendam kakakku. Tang Jing sekarang sudah bukan siapa-siapa. Bahkan anak perempuannya pun diasuh orang lain. Berkat benih yang dulu dia tanam. Kalau Tang Mingna, dia cuma bisa bergantung pada Gao Hao. Tapi asal-usulnya akan selamanya jadi noda dalam hidupnya. Katamu kamu menghukum semua orang. Kalau aku, bagaimana caramu menghukumku? Pakai perasaanku menipu. Kakak. Tentu saja aku akan pakai perasaanku untuk menipumu. Aku jatuh cinta padamu. Jadi semuanya cuma sandiwara. Semuanya cuma sandiwara. Kamu tidak perlu bohong padaku. Semua momen kebersamaan kita. Bisa kurasakan kalau kamu bukan orang yang kejam. Kamu punya perasaan. Aku bisa merasakannya. Aku belajar darimu. Aku belajar darimu. Aku belajar darimu. Akting tulusku ini justru kupelajari darimu. Aku tidak pernah benar-benar tulus padamu. Semuanya cuma sandiwara. Pertemuan kita juga rekayasa. Berikut soal hidupmu itu, semua palsu. Aku sengaja mendekatimu. Satu-satunya tujuanku ke sini adalah membalaskan dendam kakakku. Kalau begitu jelaskan padaku. Kau bisa cemburu saat perempuan lain mendekatiku. Kau bisa menangis saat aku terluka. Apa semua itu juga sandiwara? Itu tidak sulit. Aku bisa memainkan perasaan pria manapun. Aku tidak percaya. Aku tidak peduli semua itu asli atau tidak. Aku percaya pada perasaanku sendiri. Aku mencintaimu. Aku tahu kau juga mencintaiku. Apa kau tahu, saat kau koma, aku sangat takut kau tidak akan pernah bangun. Aku memanggil namamu. Kumohon bangunlah untukku. Aku rasa kau bisa mendengarku. Sekarang kau sudah sadar. Tapi malah bilang ini meninggalkanku. Kenapa semua jadi begini? Kumohon lepaskan aku. Tidak membuatmu semakin menderita. Adalah satu-satunya penyesalanku sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu ingat kamu pernah bilang padaku. Tidak peduli kesalahan apapun yang kamu buat. Aku pasti memaafkanmu. Sekarang aku maafkan kamu. Jangan makin terperosok. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku bisa merasakannya. Aku tidak mencintaimu. Kamu terlalu banyak berhayal. Saat Xia Tian masih jadi bajingan dan aku ingin membunuhnya. Kenapa kamu membantuku membersihkan namaku? Itu tidak mudah. Kalau tidak, mana mungkin ada situasi seperti sekarang? Apa yang dia katakan itu benar. Kamu benar-benar datang untuk balas dendam. Aku benar-benar naif. Aku malah percaya padamu. Perasaanmu padaku semuanya serius.
Saat kalian para wanita kejam, kalian bisa begitu tega. Tapi kamu bahkan lebih kejam dari itu. Kamu yang berbuat salah, tapi masih mau melabeli dirimu sebagai orang baik. Sudah kubilang kamu salah paham soal kami. Pergi dan bereskan kekacauanmu. Sabri, sampaikan salamku padanya. Dan apakah dia melakukan ini pada kakakku? Ini memang nasib yang pantas buatmu. Ini bukan salahku. Baik. Masuk. Rapat Dewan Direksi Keluarga Tang akan dilanjutkan. Para direktur, silakan kembali dan lanjutkan rapat. Baik. Paman Bao. Tolong jemput Minglang di pintu. Lebih cepat lebih baik. 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 Bawa ini juga. Baik. Pergi. Halo? Bos Ju, saya Li Xinru. Tang Minglang sedang dalam perjalanan pulang. Tolong segera tangani. Saya tahu. Semua berjalan lancar di sini. Semua ada dalam kendaliku. Kalau kali ini aku berhasil merebut posisi itu, kau kontributor terbesar. Aku pasti akan memberimu imbalan saat kembali. Katakan saja apa maumu. Apapun yang kau mau, bisa ku penuhi. Aku tak mau apa-apa. Aku hanya ingin melihat Tang King lengser. Sudah lama sekali. Kenapa rapatnya belum dimulai juga? Bagaimana cara menangani masalah ini? Kau terus bilang aku ini anakmu. Tapi apa kau pernah benar-benar peduli padaku? Apa kau pernah benar-benar peduli pada orang-orang di sekitarmu? Aku beritahu kau, kau tidak akan pernah merasakan cinta dan sakitnya menjadi seorang ibu. Kau akan selalu kesepian dalam hidupmu. Selamanya. Tang, Mari kita lanjutkan rapatnya. Aku sudah berkomunikasi singkat dengan penasihat hukum perusahaan. Karena saat ini, 30% pemegang saham tidak mempercayaiku sebagai ketua dewan. Kita bisa mulai pemungutan suara tidak percaya pada ketua dewan. Silakan. Pemegang saham non-inti, silakan keluar.
Sebelum pemungutan suara resmi dimulai, aku punya satu permintaan. Kita punya satu pemegang saham lagi, Tuan Tang Minglang, yang sedang dalam perjalanan ke sini. Bisakah kita menunggu sebentar lagi? Baik, sekarang jam 2.45. Kita tunggu 15 menit lagi. Kalau dalam 15 menit dia belum juga tiba, mau bagaimana lagi? Itu akan dianggap abstain otomatis. Baiklah, kita tunggu 15 menit lagi. Hei, kamu kenapa sih? Kamu ngapain? Bisa nyetir nggak sih? Kamu malah nyalahin aku. Kamu nabrak aku. Siapa bilang? Aku lihat sendiri. Kamu ngapain? Kamu bukan pukul aku. Emang kalau aku pukul kenapa? Hei, udah, hentikan. Jangan berantem. Udah. Kamu mukul aku. Kamu mukul aku. Kamu masih mukul aku juga. Pukul aku. Ayo. Menit terakhir sudah lewat. Haha. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu, anakku tersayang. Ayah mengecewakanmu lagi, hahaha. Baik, ayo kita mulai pemungutan suara. Tunggu sebentar. Sebelum pemungutan suara, ada yang ingin saya sampaikan. Kamu bukan anggota Dewan Direksi. Kamu tidak berhak bicara sebelum pemungutan suara. Dia juru bicara saya. Apa yang dia katakan, itu yang saya katakan. Ayah, Mina. Biarkan dia bicara. maafkan aku, semuanya. Aku lupa memberitahu kalian beberapa informasi latar belakang. Dan lupa memberitahu kalian. Sebenarnya, aku bergabung dengan Dashan Group untuk tujuan lain. Tujuanku adalah untuk mengalahkannya. Dan membuatnya kehilangan segalanya. Aku dan Tang Jing adalah sepasang kekasih sejak kecil. Kekasih sejak kecil. Benarkah? Hal seperti itu, mereka ternyata sepasang kekasih. Saat kami hampir menikah, dia tiba-tiba meninggalkanku dan menikahi wanita lain. Aku tidak bisa melepaskan hubungan ini untuk membalas dendam padanya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa selama ada kesempatan, aku akan kembali untuk membalas dendam padanya. Aku ingin dia mendapatkan hukuman yang pantas. Kebencianku, aku ingin dia membayarnya 2 kali lipat. Sudah kubilang, Sasha. Urusan pribadi kita tidak seharusnya dibicarakan di sini. Kemudian, setelah aku bergabung dengan Dashan Group, aku tidak menyangka aku akan punya kesempatan untuk menikahi Tang Jin. Kupikir, mulai saat itu, aku bisa hidup stabil dan bahagia. Dan punya anak di sisiku. Dan punya keluarga yang stabil dan bahagia. Namun, pada saat itu, aku mulai mengubur niatku untuk membalas dendam pada Tang Jin. Sayangnya, setelah kami menikah, setelah menjalani hidup bersamanya, aku baru sadar, dia sama sekali tidak mencintaiku. Di dunianya, hanya uang, cinta, dan kasih sayang keluarga, sama sekali tidak penting baginya. Jadi, aku pun tersadar, dari dia, aku tidak pernah mendapatkan kehidupan bahagia yang kuinginkan. Maka aku mulai menirunya.
Tapi baginya, uang bisa memberi kami dalam kehidupan nyata hal-hal yang paling kami butuhkan. Dan rasa aman. Aku selalu berpikir bahwa seorang wanita biasa, wanita biasa, cinta dan kehidupan yang bahagia, semestinya pantas dia dapatkan. Tapi hari ini aku sadar, semua ini di luar kendali kami. Putri kandungku sendiri, dia selalu bilang padaku, dia selalu membenciku. Dia bilang padaku, meskipun aku punya banyak uang, aku akan kesepian seumur hidupku. Untuk menjebak Tang Jing, aku bahkan bekerja sama dengan petinggi perusahaan lain dan merancang jebakan bersamanya yang menyebabkan tertundanya rencana renovasi kota tua Dashan Group dan sengaja membuat mereka rugi besar. Aku tidak menyangka ada hal seperti itu. Tang Jing tidak tahu semua ini. Dia tidak diberitahu apa-apa. Sebenarnya, dia juga korban. Aku memberitahumu sekarang, hanya supaya kalian tahu cerita sebenarnya. Lalu berikan suara kalian dengan adil. Dan di sini, aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Aku membuat kalian rugi besar karena ambisi pribadiku. Rugi yang sangat besar. Aku sungguh minta maaf. Tega sekali kau melakukan ini? Ya, sudahlah. Baiklah, mari kita mulai pemungutan suara resmi sekarang. Kali ini, pemungutan suara. Kita tetap gunakan cara sebelumnya. Secara anonim. Yang mendapat lebih dari setengah suara akan menjadi ketua dewan baru. Izinkan aku mengingatkan kalian. Apa yang dilakukan Tang selama menjabat? Sudah jelas bagi semua orang. Perusahaan sudah dalam kondisi seperti ini. Perusahaan ini, kepentingannya terkait erat dengan kita semua. Aku menyarankan kalian semua. Kita harus memilih dengan hati-hati. Pikirkan apakah kalian bisa memilih orang yang sangat tidak bertanggung jawab pada perusahaan. Seorang pemboros. Dan membiarkannya terus mengelola perusahaan kita. Baiklah, aku tidak akan bicara lebih banyak. Kenapa kamu ada di sini? Minglang, cepat naik ke atas. Sudah terlambat. Kamu cepat naik dalam traveling. Kalau tidak, posisi ayahmu di Dashan Group akan hilang. Baik.
Hei, Minglang, apa? Kamu terjebak di lift. Oke, aku paham. Aku akan cari cara secepatnya. Xiao Wu, cepat cari orang untuk perbaiki liftnya. Tang Minglang terjebak di dalam lift. Semuanya, Tang Minglang sudah tiba di perusahaan, tapi dia terjebak di dalam lift. Aku sudah hubungi bagian pemeliharaan untuk memperbaikinya. Mohon tunggu sebentar. Dia akan segera tiba. Apapun yang terjadi padanya. Begitu waktunya habis. Kalau dia tidak ada di sini, itu harus dianggap abstain. Tidak perlu dibahas lagi. Kita tidak perlu. Buang-buang waktu di sini demi dia. Ayah, aku akan pergi melihat. Ada orang di sana? Jangan khawatir. Kami sudah tahu liftnya rusak dan sedang diperbaiki. Tolong cepat. Aku benar-benar sedang buru-buru. Baik, mohon tunggu dengan sabar. Kita sudah tunggu lama sekali. Haruskah kita langsung ajukan tagihannya? Iya. Sudah selesai? Belum selesai. Mohon bersabar. Sebentar lagi pasti beres. Kalau Menertang datang nanti, suruh dia langsung ke ruang rapat. Cepat! Menertang dan Tinya sudah ada di ruang rapat. Aku tahu. Ayah, Mosi tidak percaya sudah disahkan. Ayah sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua dewan. Sekarang tinggal menunggu hasil akhirnya. benar-benar tidak ada harapan lagi? Maafkan aku. Semua ini gara-gara aku terlambat. Ini bukan salahmu. Hasil yang sekarang ini. Ayah tidak menyalahkan siapapun. Tapi kalau aku datang lebih awal, Banyak hal yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Hasil seperti ini. Sebenarnya sudah ayah perkirakan. Keadaan sudah berkembang sampai titik ini. Dia benar-benar licik.
Setiap langkah sudah dia rencanakan matang-matang. Awalnya dia mendekatiku, lalu pura-pura jadi sahabat baikku, mengambil kepercayaan ayah, masuk ke Dashan Group, lalu selangkah demi selangkah naik ke posisi ini. Tidak ada satupun yang siap menghadapinya. Lee Sinru itu benar-benar terlalu hebat. Kalian semua pasti sudah tahu. Faktanya sudah jelas di depan mata kita. Apa kalian tidak mengerti? Sebenarnya, aku terlambat datang karena sempat bertemu dengannya sekali. Dia menceritakan semuanya padaku. Dia datang bukan untuk membalas budi, tapi untuk membalaskan dendam Xing Hui. Ternyata memang seperti itu. Tuhan benar-benar suka mempermainkan manusia. Aku benar-benar mengaguminya. Tanpa dia, kita bisa kacau balau seperti ini. Begitu dia hilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mudah baginya melakukan semua ini. Ngomong-ngomong, bisakah kalian menemukannya lagi? Kami bahkan tidak bisa menghubunginya. Sudahlah, buat apa menghubunginya? Percuma saja menghubunginya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa disalahkan. Ini tidak ada hubungannya dengan Sinru. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Buah pahit yang kutabur sendiri, cepat atau lambat harus kuminum. Biarlah terjadi apa adanya. Jadi kita benar-benar tidak akan mencarinya? Lupakan dia. Biarkan saja dia pergi. Sinru itu anak yang spesial. Bukan anak biasa. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Tolong belikan sebotol air mineral. Kami sampaikan berita terkini. Grup Pengembangan dan Konstruksi Dashan, TBK. Sahamnya anjlok, yang telah menjerumuskan grup itu ke dalam krisis yang sangat parah. Karena tertundanya rencana pembaruan kota sebelumnya. Yang juga membuat Ketua Dewan Tangji menghadapi krisis pemakzulan.
semuanya sudah berakhir. Kita pulang. Nona Tang, ayah, kami sudah pulang. Ya, ayah sudah. Ini Gao Hao datang. Duduklah. Ayah, aku tahu banyak hal terjadi akhir-akhir ini, dan suasana hatimu sedang tidak baik. Jadi kami sudah memutuskan satu hal, untuk membuatmu bahagia. Oh, apa yang kalian putuskan? Katakan padaku, begini, Kami sudah membicarakannya. Kami ingin menikah bulan depan. Kalian berdua sudah memutuskan? Pernikahan itu peristiwa seumur hidup. Ya, sudah. Jangan khawatir. Ayah bisa percayakan Mina padaku. Aku pasti tidak akan membiarkan dia disakiti. ayah, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan dia menindasku. Ayah. Ayah hanya ingin melihat putrinya bahagia. Melihat kalian berdua begitu dekat sekarang. Haha, ayah merasa lega. Gao Hao, ayah titipkan putriku padamu. Paman, jangan khawatir. Kamu panggil aku apa? Ayah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Apakah kalian sudah menetapkan waktu pastinya? Ya, semuanya sudah beres. Jangan khawatir. Tinggal satu orang yang belum datang. Ayah sendiri yang bilang, pernikahan itu urusan besar. Dan aku tidak mau punya penyesalan. Jadi, aku ingin ayah mengundang dia ke pernikahan kami. Baiklah. Akan kuhubungi dia. Ya, kalau itu terlalu sulit. Tenang, tidak akan sulit. Kau ini sedang memerintahku? Terima kasih, ayah. Kukira kita tidak akan bertemu lagi setelah hari itu. Tak kusangka kau mengajakku keluar hari ini. Meski usia kita sudah setua ini, masih banyak hal yang belum jelas. Ada perlu apa kau mengajakku bertemu hari ini? Tidak. Aku hanya ingin memastikan. Sekadar bertanya apakah kau baik-baik saja. Tak kusangka kau sekarang peduli pada orang lain. Bagaimanapun, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Lagi pula, kau tetap Ibu Mina. Soal ibu, aku benar-benar malu. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Jangan bilang begitu. Fakta bahwa kau mengandung 9 bulan tidak akan pernah berubah. Begitu bayinya lahir, langsung kubuang seperti barang kepada orang lain. Kelakuan begitu, bagaimana bisa disebut seorang ibu? Oh ya, ngomong-ngomong. Kamu lagi sibuk apa belakangan ini? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku balik lagi ke pekerjaan lamaku. Jadi agen properti. Aku anterin klien lihat-lihat rumah. Buat dapat duit. Cukup buat hidup aja. Sebenarnya, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa datang ke aku. Dan aku bakal berusaha semampuku buat bantu kamu. Makasih ya. Iya, kamu kan masih pemegang saham mayoritas. Hidup kamu nggak akan ada masalah. Nggak masalah kok kalau kamu mau kasih aku sebagian. Nggak, Bukan, maksudku bukan gitu. nggak, aku cuma bercanda. Sebenarnya, menurutku dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa bangkit lagi tanpa masalah. Katanya sih gitu. Tapi sekarang aku udah pasrah. Banyak hal yang udah nggak penting buatku. Aku kesini hari ini buat makasih sama kamu. Kamu nggak nginjek aku pas aku lagi jatuh di rapat dewan direksi. Sebenarnya, kamu nggak perlu makasih. Aku cuma ngomong apa yang aku pikirkan hari itu. Kamu harusnya tahu, aku nggak pernah mau bantu atau nyakitin siapapun. Selama ini, seberapa besar cinta? Seberapa besar benci?
Yang aku punya di hati ini. Aku nggak tahu. Aku benar-benar minta maaf. Akulah yang udah nyakitin kamu. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan jadi kayak sekarang. Udahlah, lagian, yang lalu biarlah berlalu. Sebenarnya, aku juga salah dalam masalah ini. Kalau aku nggak lengah sesaat, dan ngebiarin orang lain manfaatin aku nggak akan berakhir kayak gini. Udah, jangan ngomong lagi. Menurutku, ini semua udah jadi kehendak Tuhan. Banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Hei, Feng Jiao. Aku ada tugas lain hari ini. Mingna dan Gao Hao akan segera menikah. Benarkah? Itu kabar bagus. Mereka akhirnya menikah juga. Mingna memintaku menyampaikan padamu. Dia berharap kamu bisa hadir di pernikahannya. Dia berharap ibunya bisa menyaksikan momen paling bahagia dalam hidupnya. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Aku juga merasa tidak punya muka untuk menemuinya. Bagaimanapun, kamu tetap ibunya. Sebenarnya, cukup bagiku dia hidup baik dan bahagia. Aku tidak berharap yang lain. Kenapa tidak boleh berharap? Apakah kamu tidak ingin mengakui Mingna sebagai putrimu? Aku hanya merasa tidak pantas. Omong-omong, aku ada janji dengan seseorang untuk melihat rumah. Aku harus pergi sekarang. Hei, Feng Jiao. Jangan lupa sampaikan doa restuku untuk mereka. Dan semoga mereka bahagia selamanya. Tidak. Nona Zhang, lihat rumah ini. Bagus sekali. Arah hadapnya bagus. Dan sinar mataharinya banyak. Sangat cocok untuk kamu tinggali. Rumahnya bagus. Tapi sepertinya ada bau. Ah, tidak apa-apa. Itu terutama karena renovasi. Baunya akan hilang dalam beberapa hari. Tapi sewanya terlalu mahal. Tidak, ini harga termurah di seluruh area ini. Baiklah, aku pikir-pikir dulu. Bagaimana kalau aku bicarakan dengan pemilik rumah soal sewanya? Diturunkan sedikit. Dan kami akan beri diskon untuk komisi kami. Oke, nanti aku telepon kalau sudah memutuskan. Baik, kamu pikirkan dulu. Telepon aku kalau sudah memutuskan. Aku tunggu teleponmu. Ah, jadi kamu mau. Kenapa kalian ada di sini? Kami sudah ke perusahaanmu. Rasanya kamu ada di sini. Jadi kami ke sini. Ada apa? Ah, aku masih ada. Klien lain yang menunggumu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku balik dulu. Kami ingin kamu datang ke pernikahan kami. Aku sudah dengar soal itu. Aku tidak akan datang. Tapi aku benar-benar berharap kamu bisa datang ke pernikahan kami. Kang Jian sudah bilang padaku. Aku sudah bilang padanya, aku tidak akan datang. Aku tahu beberapa hal yang kukatakan dulu keterlaluan. Aku minta maaf padamu di sini. Aku hanya belum bisa menerimanya saat itu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, tidak ada yang bisa menerimanya. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Terlalu banyak hal terjadi sekaligus. Aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bisa menerimamu. Tapi aku tidak bisa menerima diriku sendiri. Sudahlah, Mina. Jangan bicara begitu. Setelah bertahun-tahun ini, tidak ada yang pernah sebaik ini padaku. Kamu tiba-tiba muncul dan mengatakan semua itu padaku. Aku hanya tidak tahu harus bahagia atau sedih. Mina, aku tahu ini semua salahku. Maaf, ini semua salahku. Tidak, kamu tidak salah. Aku tahu kamu hanya ingin aku bahagia. Dan tidak ingin aku menderita. Aku sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Wajar kalau kamu mengabaikanku. Apa kamu masih menyalahkanku? Tidak, mana mungkin.
Kalau kamu tidak menyalahkanku, tolong datang ke pernikahanku. Tidak. Aku tidak akan datang. Aku akan mempermalukan semua orang kalau datang. Tidak. Bagaimana bisa tidak? Hari itu di rapat perwakilan pemegang saham, aku bilang begitu banyak hal yang salah, dan melakukan begitu banyak kesalahan. Aku benar-benar tidak punya muka untuk bertemu orang lain sekarang. Aku bahkan tidak bisa melewati ujian diriku sendiri. Tapi kamu adalah ibuku.